panjang lagi, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang kasih. Ya, shalom. Ya, hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ya, kita memperingati. Jadi setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya diberikan kepada raja, imam, ya, nabi. Ya, tetapi setelah Tuhan Yesus disalib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, 10 hari Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Katakan setiap orang yang percaya. Jadi saudara sudah diberikan Roh Kudus saat saudara terima Yesus, tetapi saudara tidak boleh hanya pasif. Kalau saudara pasif, maka tidak bisa melihat kenyataan atau tidak dapat merasakan bahwa Roh Kudus itu yang di dalam saudara lebih besar dari segala roh yang di dalam dunia. Ya. Tapi kalau saudara makin aktif, dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan, maka ada sesuatu yang tidak dapat dinilai oleh pikiran dunia. Kasih contoh. Saudara kita Ahok sudah 1 bulan di penjara, saudaraku. Ya, saya kan tiap hari mesti dikasih WA sama teman-teman di Jakarta. Mereka ada yang persekutuan di Mako Brimob ya Pak ya, betul Mako Brimob ya, ditahan di sana ya. Orang-orang di sana sangat kagum dengan yang namanya Ahok. Karena apa saudaraku? Di dalam penjara dia seorang gubernur tapi tidak memakai fasilitas, tidak memakai pengaruhnya untuk meminta kamar yang bagus. Kamarnya biasa saja, saudara. Toilet sama tempat tidur gitu aja. Dan setiap hari dia baca firman Tuhan. Dan malah saudaraku, kalau saudara baca fasilitasnya dikembalikan sama negara. Ya. Nanti saya akan berikan terakhiran Ilikno saudaraku. Ya, memang ada hubungannya. Dia malah ngomong sama Mas Jarot, sudahlah saya ini sudah rela, tidak naik banding. Ngampuni, hebat ya. Belum tentu salah ngampuni. Masuk penjara enak enggak saudaraku? Saudara ngomong enak gak apa-apa, maju tak doa no. Tapi perhatikan, Ahok ini tambah seger. Ya, tambah, kenapa? Kan dia sama makannya sama dengan kita orang. Ya, sebab dia menyadari, dia tahu identitas dirinya. Banyak sekali sekarang ini anak-anak Tuhan kehilangan identitas. Karena persoalan, karena zona nyaman, wis diberkati. Karena kebiasaan ndak enak, wis ngene ae, gak mangan pokok kumpul. Ndak boleh, orang Kristen itu mesti aktif. Ahok enggak. Nah, ndak beda. Ya, tepat hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Saya tahu saudara, saya percaya saudara didiami Roh Kudus. Allah tidak pernah berdusta. Katakan Allah tidak pernah berdusta. Ya, dia berkata tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus di dalamnya. 1 Korintus 12 ayat 3. Catat saja ya, tidak ada di sini. 1 Korintus 13 ayat 3. Nah, kenapa orang tidak bisa nyadari? Karena itu tidak aktif. Males baca firman, males ibadah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan, kerjaan saya apa saudaraku? Ya, lihat situasi keadaan dunia ini saudaraku. Berdoa, bergumul, bukan hanya di kamar toh. Kalau di kamar toh lah kurang pergaulan saudaraku. Ya, saya di mobil saya doa, saya lihat situasi kayak gini, keadaan kondisi kayak gini, bergumul sama Tuhan. Bertepatan dengan hari ini pencurahan Roh Kudus. Saya tidak akan bicara tentang Roh Kudus karena memang Roh Kudus hari ini memberikan pencurahan. Roh Kudus itu fungsinya apa? Mengingatkan saudara akan setiap perkataan yang dikeluarkan oleh Yesus. Mengingatkan. Nah kalau saudara tidak ada
firman di dalam apa nih sing dilino? Ya Pak ya saudaraku. Iya kan? Ya, menyadarkan orang dari dosa, melindungi, memimpin, membimbing. Nah, sebab itu kita akan belajar. Tetap tema kita, tema bulan lalu. Karena belum selesai. The power of words. Katakan, kuasa perkataan. Ya, kuasa perkataan. Nah, ini subtemanya ya, unbreakable faith. Waduh, iman yang tak tergoncangkan. Haleluya. Saudara percaya iman saudara tak tergoncangkan? Yakin? Nek ngerti. Ngomong saya nek ngerti. Dino iki ngerti gitu ya. Katakan iman yang tak tergoncangkan. Wah, kalau saudara sudah ini, ya contohnya itu saudara kita Ahok itu. Ya, kita akan baca dulu saudaraku ya. Baca dulu kalau sudah mungkin masalah. Nah, hari ini yuk kita lihat. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai ayat 29. Saya akan baca 25, saudara 26 ya. Janganlah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, ya. Apalagi kita, jika kita berpaling, ini berpaling itu mengabaikan gitu ya, berpaling, ya, dari Dia yang berbicara dari sorga, ya. Next. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bukan hanya soal jasmani, bukan soal hanya di bumi yang fana ini. Tetapi jika menggoncangkan langit artinya iman saudara. Digoncangkan. Nah terus ungkapan yang keras. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tidak tetap tinggal, tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi semua digoncangkan oleh Tuhan. Kalau saudara mapan, saudara digoncangkan oleh Tuhan. Bukan untuk saudara mati loh, enggak loh. Supaya ada yang tinggal yang tidak tergoncangkan. Katakan tidak tergoncangkan. Penting saudaraku. Apalagi zaman akhir ini. Ya. Yuk terus dulu nanti kita sama-sama. Ini kuncinya. Ya, kuncinya. Ada 3 kunci dalam ayat 28 ini. Jadi karena apa? Menerima, katakan menerima. Bukan akan. Kalau akan itu belum. Kalau menerima saudara sudah punya. Ya, tapi kalau saudara sadar, saudara dibujui oleh setan melalui keadaan situasi. Ya, menerima apa? Yang pertama kuncinya, yang keras 2, 3. Iya. Kedua, marilah kita apa? Kedua mengucap syukur. Ketiga apa? Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Terakhir dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara seringkali mendengar, oh Tuhan itu baik. Oh yes, saya tahu Allah kita baik. Nah apa artinya api yang menghanguskan? Ini api yang menghanguskan bukan saudara terbakar, enggak. Ya, maka itu saya minta saudara aktif. Ya, aktif dalam arti kata rindu untuk cari Tuhan. Api yang menghanguskan ini membakar segala sesuatu yang belum berkenan kepada Tuhan. Untuk memurnikan, katakan memurnikan. Karena gini saudaraku, saya lihat akhir-akhir ini banyak orang sudah terlena. Dia tidak dapat melihat situasi dan keadaan. Ya saya percaya silakan saudara pengusaha. Ya. Oh saya bersyukur, saya berdoa, saudara diberkati berlimpah-limpah. Tetapi jangan lupa saudaraku. Ya. Jangan lupa kalau saudara tidak digoncangkan, saudara akan terlena. Maka itu hamba-hamba Tuhan yang lainnya banyak yang mengalami hal-hal yang
beda dengan waktu dulunya. Ya. Karena apa? Karena sudah terlena. Ya, mau cari tempat aman. Mana ada tempat aman? Ayo, saya masih ingat saudaraku, baru saja. Ini bukan di Amerika, bukan di Afrika, ya, bukan di Mesir. Bom di dalam gereja, mati 32 orang. Bukan di Jerman. Ya, dulu kan kita masih enak-enak. Tapi di Jakarta, saudara pasti baca semua atau pasti denger toh? Apa nonton WA tok aja saudaraku? Hah? Iya enggak? Berapa yang mati itu? 3. Ya betul 3 ya? 5. Oh ya 5. Polisi 3, 2 orang sipil. Orang pedagang asongan. Itu bukan di luar negeri itu saudara. Bukan di luar negeri. Itu di Indonesia. Mana ada tempat aman? Saudara mau tenang-tenang pasif? Gak bisa. Nih, 1 kali akan kugoncangkan bukan hanya bumi sahabat, tapi langit juga. Supaya saudara yang saudara gandoli merasa saudara aman, itu digoncang oleh Tuhan. Karena tahu Tuhan, itu enggak stabil. Ungkapan 1 kali akan membuktikan ada yang tidak tergoncangkan. Amin. Tidak tergoncangkan. Gitu saudaraku. Apa itu saudaraku? Yang pertama, haleluya. Yaitu saudara memiliki, karena saudara menerima kan, memiliki kerajaan yang tidak tergoncang. Saya ngomong sama saudara, dengar baik-baik ya. Firman Tuhan ini jangan sepelekan. Kalau Alkitab mengatakan kau sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu pasti. Loh Pak, tapi kondisinya kok kayak gini ya Pak ya? Hah? Keadaanku kok kayak gini Pak? Jangan nyalakan Tuhan dulu. Mungkin saudara, ya tadi itu, dalam zona nyaman saudara mengabaikan, ya, saudara tidak tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, mungkin saudara ke gereja, udah ukuran itu. Enggak ukuran saudara ke gereja. Tetapi saudara, pikiran saudara hanya di luar kerajaan tak tergoncangkan tadi. Ya pasti tergoncangkan. Supaya apa? Saudara tahu mencari yang tidak tergoncangkan. Apa itu yang tidak tergoncangkan? Firman Allah. Katakan yang tidak tergoncangkan firman Allah. 2, 3. Ya. Firman Allah itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Coba sekarang. Kemarin rame sampai sekarang. Ada 100 orang. Gara-gara persekusi. Dulu enggak ada istilah persekusi. Aku ngapalno sampai ilatku melungker. Nek perkusi lah. Cek itu persekusi ya Pak ya. Ini persekusi. Persekusi itu apa? Pemburuan manusia dihakimi semena-mena. Jadi anak-anak saudara sendiri kalau main Facebook hati-hati. Ya. Jangan jelek-jelekkan orang. Itu udah diculik saudara. Anak umur 15 tahun loh. Iku sak putuku yuk. Sapa? Titi. Dikeplaki. Diintimidasi suruh tanda tangan. Untung sekarang Kapolri sekarang ini tegas saudaraku. Ya. Langsung dipegang. Dikecek. Loh itu, waduh itu udah dijarno saudaraku. Saudara enggak aman saudaraku. Maka itu saya minta dengan sangat. Pagi saudara bangun pagi berdoa untuk negara kita. Kok kalau saya ngomong amin sih? Ojo teman-teman apa? Saudara boleh kagum sama saya saudara. Tapi saudara dengar baik-baik, ini penting. Ya, pagi bangun tidur berdoalah untuk bangsa dan negara kita. Aku Indonesia, aku Pancasila. Bukan saya ngamen ini ketoro utuh Pancasila kabeh saudara. Katakan, aku Indonesia. Aku Pancasila. Gini lho. Jangan hilang ngono. Lagi, aku Indonesia. Aku Pancasila. Betul. Saya lahir di Indonesia. Saya lahir bukan di negara lain. Di Ngantru,
Purwo dadi gerobokan, saudaraku. Itu desa kesa-keso, saudaraku. Ya. Dan saya mati juga di Indonesia. Yang ngomong mati di kabeh ketara. Gak usah takut, nek wayahe mati yo mati. Ya saudara, kita tidak bisa main-main sekarang. Mau sembunyi nek mana? Ya? Kemarin saya lihat ini siapa namanya? Di Jakarta apa? Kok moro-moro blank saudaraku. Iki ojo ngomong faktor U loh ya. Enggak pasti ngomong faktor usia gitu saudaraku ya. Ya. Itu sampai sekarang itu ribut. Ini Kapolresta di Solo langsung dicopot sama Kapolri. Tegas sekarang saudaraku. Ini gara-gara dibiar-biarno. Jadinya enggak karuan. Nah, saya mau katakan saudara, sekarang ini negara kita ini dalam butuh saudara berdoa. Ya, supaya Yesus terpancar dari hidup saudara. Ojo wedi saudaraku, nek wayahe mati-matilah saudaraku. Pak Philip Kuswanto sudah selesai pulang di Bapak di sorga sudah. Iya, Pak Philip sudah meninggal. Nah, siapa lagi? Banyak. Pak Ranto Sari juga sudah meninggal, usia 51. Nah, kalau saya belum selesai 64. Ya, aku ambil nyonyaku balapan, aku nek besok aku sik mati. Loh, aku sih ae. Aku lanang iku kan enak. Ya kadang-kadang wong wedok banyak sing ndak kawin lagi. Lah nek kon mati aku kesepian. Nek dhek mati kan aku ketinggalan saudaraku ya. Lah wong lanang tak dok suwe cek kawin maneh saudaraku. Ndak tahu orang laki ku mbok gak ngerti. Loh saya orang laki loh, udah bencong rek. Ya. Saudaraku, kalau belum waktunya ndak. Tapi selama kita masih menarik nafas, itu kesempatan kedua. Amin. Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara berdiam di kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu firman Allah. Amin. Ya, berita hak, apalagi belum penyakit dan lain sebagainya. Makanan saya di WA teman saya itu saudaraku, gobis ikut teko plastik, abon. Itu dari apa? Kapas. Ayo. Kalau kita tidak dilindungi Tuhan, tidak dilindungi Roh Kudus. Saudara bahasa Jermannya wanle. Entek saudaraku. Tapi jangan takut, ada berita yang luar biasa. Saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu Pak kerajaan tergoncangkan? Bukan besok nak sorga, dengar baik-baik. Nek sok sorga, saudara mati nak sorga sudah enak saudara. Tidak butuh, ya, tidak butuh. Kerajaan yang tidak tergoncangkan yaitu firman Allah. Katakan, kerajaan yang tidak tergoncangkan, firman Allah. Sekarang kita belajar. Kok itu Pak? Betul Pak. Jangan coba saudara baca di rumah. Nanti ya di rumah saja. Itu Mazmur 46. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, firman Allah. Kenapa? Sudah teruji. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yosua yang sudah uzur, yang sudah tua. Ya, dia mengatakan dalam 23 ayat 4. Yosua 23 ayat 4. Yuk baca yang keras. 2, 3. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Katakan segala yang fana. Itu yang di dunia ini. Wis tuwek saudaraku. Sak gagah-gagahe manusia, sak ini nih. Ya fitness gagah kayak adirai ya tetap. Pada akhirnya dia harus meninggalkan dunia yang fana. Betul? Nah ini sudah. Sebab itu apa? Katakannya keras. Insaf, sadar. Sadar, ngomong ambil kiri kanan saudara, teblek. Sadar, banyak orang Kristen tidak sadar.
sadar, tidak hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pikirannya no kerajaan tak tergoncangkan, atine no ngoni dunia. Atine no zona nyaman. Ya. No ngoni kekayaan, no ngoni kedudukan. Ya, maka kalau digoncang no supaya ya ini. Sebab itu insaflah dengan yang keras. Segenap hatimu terus, ya keras. Terus, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Berikan tepuk tangan yang banyak. Katakan haleluya. Rasanya sing ngotot kok aku tok. Loro kabeh kaya apa iki. Saya membaca ayat ini sedang. Aduh, rasanya Tuhan niku. Tuhan kok apik gini sih kok Tuhan. Kenapa? Dengar ya. Bahwa ya, satupun dari segala yang baik. Gak ono sing sedengan. Gak ono sing 50%. Apik kabeh. Semua yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Loh, sing ungu loh. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Iki Yosua wis tuwek, saudaraku. Dia sudah tua, mau meninggalkan umatnya Israel. Dia ngomong kayak gini. Bukan ngalami enak terus, dia bertempur. Ya sama dengan saudara. Nah, dia mengeluarkan satu statement. Waduh, satu pernyataan ini pun harus menjadi pernyataan saudara yang ada di dalam kerajaan tak tergoncangkan. Saudara mau ada dalam kerajaan tak tergoncangkan? Iya. Saudara kalau tahu saudara ada di dalam kerajaan tergoncangkan, saudara akan seperti Yosua. Coba kita baca. Ya, saya tidak akan lama-lama, saudaraku. Yosua pasal 24 ayat 15. Nih, Yosua kumpulkan kabeh. Haleluya. Dikumpulkan kabeh, saudaraku. Yuk kita baca sama-sama ya. Semua mengeluarkan suara 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Yang keras. Luar biasa. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Apakah dia mengalami enak terus? Enggak. Saudara masih ingat 12 pengintai? Mayoritasnya saudaraku, semuanya tak percaya sama Tuhan. Mereka orang pilihan. Yosua sama Kaleb. Cuma lurut tok. Semuanya ngomong, wah memang Kanaan bagus. Penuh susu dan madu. Tapi kita ini seperti belalang, kita akan ditelan habis. Yosua ngomong, jangan takut. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Kalau kita disertai Allah, maka kita akan telan habis mereka. Nek saudara punya iman kayak gini, jangan heran kalau saudara malah ditawur. Mau direjam batu Yosua. Ya. Jadi perkataan-perkataan iman yang saudara keluarkan, itu kadang-kadang orang tidak senang. Tapi saudara harus tetap mengatakan seperti Yosua. The power of words. Kalau saudara tetap mengatakan itu saudaraku, yang dialami Yosua akan terjadi. Saudara alami semua. Amin. Tepuk tangan panjang. Haleluya, haleluya. Loh saudara yakin saudara perkataan saudara punya kuasa? Loh saudaranya orang diurapi loh. Wis talak. Aduh saudaraku, nanti saudara dengarkan baik-baik ya sampai selesai ya. Dan saudara nanti harus alami.
saudara tidak akan melarat mana enggak? Yang dia yang kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Untuk kemuliaan namanya. Amin. Loh, firman Tuhan itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya ini tidak ada di sini, ya. Tapi sejak saya diberi Tuhan minggu pertama dulu saudaraku ya, bulan lalu itu sudah keluar. Dan hamba-hamba Tuhan kok mbok sapa ae khotbah doa malam ya ngomong ayat ini saudara. Dan ini satu ayat ini harus saudara camkan baik-baik. Yesaya 45 ayat 23. Ini kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka itu saudara berani ngomong tentang firman Tuhan. Bukan terus ngomong apa. Enggak saudaraku. Yang paralel. Saya orang yang diberkati. Iya. Saya sehat, saya orang diurapi. Hidup saya berkelimpahan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semua dapat kulakukan dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Harus. Nih, yang keras, semua baca 2, 3. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala hal. Aduh, Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri. Biasanya nek sumpah kan demi yang di atas itu. No atas itu Tuhan kalau mana? Artinya apa? Ya pasti terjadi. Dia dapat melakukan barang yang tidak ada menjadi langit. Jadilah terang jadi. Jadilah pentanganan jadi. Oh haleluya. Tapi anak Tuhan nek diajari aduh. Tapi hari ini Roh Kudus mengurapi saudara. Saudara betul-betul nyelemi firman Tuhan saudaraku. Kokoh hidupmu. Hidupmu tak sama lagi. Amin. Ya, yang pertama. Bukan cuma dikaya pala-palo. Ya, terus dikaya gasak uang, enggak loh ya. Firman Tuhan dilakukan. Amin. Yang kedua, dikatakan ya, sebab itu kita ucapkan syukur ketika tadi, mengucap syukur. Yang kedua, mengucap syukur dan bersuka cita. Ya. Yuk kita baca dulu, yaitu ayat penunjangnya, yaitu hati yang bersyukur dan bersuka cita. Yang kedua ini tidak terkalahkan ini. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ya. 17 dan 18. Semua baca, tidak ada yang tidak membaca. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu berarti ya nggak ono kans lain. Enak nggak enak, susah, seneng, bersuka cita. Tetap berdoa, enak, diberkati, gak durung diberkati, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Itu yang Tuhan maui, Tuhan kendaki dalam hidupmu. Why? Karena ucapan syukur dan bersuka cita itu kuasanya tidak tertandingi. Katakan, mengucap syukur dan bersuka cita kuasanya tidak tertandingi. Contoh saudaraku. Ya, contohnya, haleluya. Kisah tembok Yeriko. Ya, saya jangan dibaca, tak ceritain itu karena ini guru sekolah saudara sekolah minggu pasti tahu ini. Ya, kisah tembok Yeriko. Ya. Bangsa Israel mau masuk ke tembok mau masuk ke Yeriko. Tapi ada penghadang yaitu nama tembok yang besar. Kalau saudara ke Israel, Pak, katanya ke Israel. Ayo Pak, engkau bulan telu tahun depan saya mau ke Israel lagi. Iya. Pak Indro, Pak Albert, wis nang Israel. Durung Pak. Ayo, ono iman nang Israel pasti nang Israel. Semua imannya ada Israel. Ojo amen tok lho, lakonono lho.
Saya 3 kali ke Israel. Kalau saudara ke Israel, ke Mesir dulu, masuknya itu ke Yeriko. Temboknya gede itu loh. 2 meter kali 2 meter loh. Itu hancur kabeh, wis nglundung. Ono sing wuto. Saudara. Apa dengan nuklir? Bom paling ya nek nuklir sok meledak kabeh. Ya, bom paling 1 tergantung berapa kekuatannya. Tembok itu 2 meter saudara. Mereka mau masuk dah bisa. Nah mungkin persoalan saudara nutup. Ini kan contoh saudaraku. Sebetulnya apa saudara? Wah harus kerja keras dulu. Enggak senjata, tren sing batu cawek gede-gede saudaraku kaya sapa sih? Adirai gitu saudara. Enggak. Tuhan ngomong sama Yosua. Oke. Sekarang kamu kelilingi ya. 1 hari berapa kali? 1 kali. Selama 6 hari dulu. Pada hari yang ke-7 kamu harus mengelilingi sebanyak 7 kali. Ojo ngomong. Berdiam. Tapi pada hari yang ke-7 setelah kamu 7 kali, engko rungokno nek aku wis ngomong trompet sorak kon surao gitu saudaraku. Wah, mereka barisan saudaraku. Gak masuk akal ya. Ngalakno tembok ngerubuhno tembok Yeriko kok ambek sorak sore saudaraku. Tapi dengar ya, banyak perkara di dunia ini yang tidak mungkin terjadi buat saudara. Ya, kalau saudara taat akan firman-Nya, jadi. Ya. Hari pertama, hari kedua dikelilingi, ketiga, keenam, tidak ono apa-apa. Mungkin mereka kok durung ono apa-apa. Mungkin saudara juga gitu, wis doa, ibadah, kok durung ono apa-apa. Hari ke-7 dikelilingi 1 kali, 2 kali, kan 7 kali saudara. Durung ada apa-apa. Ke-7 kali kok durung ada apa-apa. Mungkin saudara juga ngomong gitu dalam hati. Persoalanku kapan mari nih? Gak mari-mari. Tapi pada waktunya itu kairosnya Tuhan. Katakan kairos. Itu waktunya Tuhan itu tidak pernah gagal. Begitu dikelilingi yang ke-7 kali, berarti Yosua ngomong, trompet sorak-sorai, katakan haleluya, 2, 3, lebih keras lagi haleluya, tepuk tangan banyak buat Tuhan, haleluya. Terus saudaraku, mulai kretek, wah, ambrol, tembok saat itu gede diambrol. Demikian juga persoalan saudara. Kalau saudara bersyukur dan hati saudara bersuka cita karena Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Contoh pertama. Contoh kedua. Ya, ini serius loh. Ini Alkitab ini tidak bohong kan dikatakan tadi. Apa yang dijanjikan itu ya dan amin. Amin. Ada yang punya persoalan tidak punya anak. Ada yang persoalan tidak dapat jodoh. Apa persoalan? Ojo nyalakno kiri kananmu sih. Periksa hatimu. Periksa dirimu. Ya, sudah tak ada. Yosafat, dia dikepung sama 3 raja. Amon, Moab, dan pasukan Meunim. Persenjatanya sudah. Waduh Yosafat, raja, kebingungan saudara. Kekuatannya tidak ada ini. Wih, mati kah? Takut tidak? Takut, dikatakan Yosafat takut. Saudara mungkin ada persoalan takut. Oh saya juga takut saudaraku. Ojo sana aku gak, aku itu Superman saudaraku. Takut, manusia itu pasti ada rasa takutnya. Gak nyala dong. Tapi jangan dikuasai rasa takut, amin. Karena saudara ada di dalam kerajaan tak tergoncangkan, amin. Lah, Yosafat mencari Tuhan, haleluya. Katakan, mencari Tuhan. Noleh kiri kanan. Kon golek apa ana persoalan. Eling persoalanmu. Tangi turu sampai bengiling persoalanmu iso nulung. Tambah tertekan.
Dia mencari Tuhan. Dia kumpulkan orang Israel. Dia berkata gini, hei Israel, sebuah doa puasa. Ya artinya itu sungguh-sungguh saudara. Doa puasa. Doa puasa saudaraku, Tuhan ngomong. Pagi-pagi Yosafat berdiri. Sekarang kita baca ayat 20. 2 Tawarik 20 ayat 20 dan 21 ya. Ini kalau saudara punya persoalan ya, saudara mau kena ciak, mau apa ae gak ngerti aku, tapi saya mau katakan dengan saudara ya, Alkitab dan saudara tidak pernah bujuk ya. Jangan pasif sama Tuhan, jangan pasif ke gereja ya, jangan pasif. Ayo dibaca 2 3. Ketika mereka hendak berangkat, dengar, hei Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan luar biasa. Ojo ngangu-ngangu. Luar biasa. Yosafat berdiri saudaraku setelah itu dan berkata, hei dengarkan jemaat keluarga Allah Blessing, kata amin. Percayalah kepada Allah maka kamu akan teguh. Percayalah kepada pendetanya maka kamu akan berhasil. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Lembuk sangan aku bocok tarik. Saudara, saya ngalami karena saya percaya. Saya tidak salah apa. Saya masih ingat Morisi Lolo digoskit saya sama istri saya. Tahun biru itu, lali aku 78 enggak salah. Saya barusan ya sekian lah. Saya dikasih ayat Yesaya 40 ayat 10. Jangan takut, aku memegang kau, aku menyertai kau, jangan takut. Jangan bimbang sebab aku Tuhan Allahmu. Dan Tuhan tuh ngomong padahal ayatnya ono lho ya. Iya toh? Tapi itu jadi sesuatu dalam hidup saya, saudara. Saya harus bisa dan saya pasti bisa. Ya iso. Ekonomi hancur, bisa kembali pulih. Hebat Tuhan kita. Gembalakno, wedi setengah mati. Tapi Tuhan jangan takut. Aku menyertaimu. Jangan bimbang sebab aku Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkan kau dan aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang berjalan dalam kemenangan dengan kemenangan demi kemenangan. Tak cekel ambek aku. Padahal gak ketok. Tapi aku percaya. Iso. Apa Tuhan pilih kasih sama saudara? Haleluya, tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Luar biasa. Lalu dikono apa Yosua? Apa namanya? Yosafat. Coba ayat 21. Ini loh. Lihat. Ya, contohnya, setelah berunding dengan rakyat, ia mengat orang-orang yang akan apa? Wong dikepung, wedi setengah mati kok dikon menyanyi. Mungkin saudara ngono, aduh dikon nyanyi, dikon muji Tuhan nang gereja maneh, aduh doa malam yo nyanyi-nyanyi tok. Waduh, kamu yo ngono-ngono tok ae. Wis nyanyi nang omah, yo kon nyanyi nang omah enggak apa-apa nyanyi yo. Tapi jangan kok kita ini kan di jemaat ini kumpulan. Saling menguatkan. Nyanyi kabeh. Terus. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwa saja untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyian. Ayo cek hatimu sekarang. Bendino sing mbok nyanyiino iku nyanyian apa? Nyanyian syukur apa nyanyian Tuhan kenapa kok ngene terus ya Tuhan? Sejak aku kawin Tuhan sampai saiki bojoku pancet kae Tuhan. Tolong apa Tuhan? Apa ngono? Itu nyanyian ngersula. Lho ya apa ya? Nyanyian syukur itu apa? Aku bangga memiliki Allah sepertimu. Aku bahagia menjadi milikmu. Ini nyanyian syukur.
Ojo nyanyian ada patah hati bojoku selingkuh. Anakku telu pancen ae padahal ku cinta. Ono lantai 7 mencolot sangat kolam renang saudaraku. Kemarin mati. Lantai 7 apa 37? 37. Umure 37. Anake telu wong Malang. Wong Malang. Tapi bukan orang Kristen. Perempuan. Bojone sing laki selingkuh. Kok nek selingkuh, iku dosamu dhewe, utuk dosane kamu. Dosane dhek. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Loh, bersuka cita tetap berdoa mengucap syukur. Isin Pak. Loh, lah apa isin? Wong kon gak sing nglakoni utuk kon kok. Bersyukur nanti Tuhan bekerja. Ya. Saya tak sebut no. Saya tahu Pak Julius itu tak sebut no. Saya tahu saksi gak apa-apa disebut no. Pak Julius itu dulu gitu saudaraku. Wah, daun sengro. Aku diomongi, waduh satu-satunya jalan kan liya datang mbek Tuhan. Cari Tuhan, wes takjak terus-terusan nondi takjak. Oh, pria sejati kan takjak saudara, aku mau cakap syukur. Pertama kali yo. Ya wis amen. Mari ngono, maaf lo ya. Iki siolobo nih ya, lah pinter siolobo. Do you understand siolobo? Pinter, sing wedok iku pinter, kadang diputusna lho, mau diputusna sing wedok iku ngomongin, sing wedok sing tiol iki saudaraku, ngomongin itu, duku kabeh wong iku benci ambek aku ditinggal sama mama papa lho kok. Aku iki cepet angkara jarane kok piye cinta ambek aku gak ninggalno sehidup semati. Kok lah nek ngene iki apa kok aku kok. Wong lanang dikonokno. Karena ada Roh Kudus. Amin. Iya, tak jawane, tak baptis Roh Kudus mana saudaraku nok omahe. Tanya iki, Bu Gemi. Nok omahe. Ayo cari Roh Kudus. Tuh Roh Kudus. Suwe saudaraku. Suwe. 1,5 tahun be. Moro-moro berani dia ngomong. Putus sampai sekarang. Saiki ngerti. Biar aku lapo ngono. Ya. Saudaraku yang kasih, ingat menghadapi tantangan masalah, ucapan syukur dan sukacita. Contoh yang ketiga, itu perjanjian lama toh, itu perjanjian baru. Tak ceritanya. Nah, Paulus dan Silas di penjara. Nanti saya baca kisah para rasul. Habis KKR. Gede karena disuruh Tuhan toh. Berhasil banyak sekali yang terima Tuhan. Wah, mungkin pikirannya Paulus, wah itu hadiah Tuhan ini. Pasti mangan enak no restoran. Pasti di hotel. Pasti dijamu. Mulai gowo angpau ngono ya saudaraku. BI lho menungso ora ngono saudaraku ya. Saya tahu dimasukkan penjara yang paling dalam. Penjara enggak kayak gini, kayak gua ngono, paling jero tengah-tengah saudaraku. Gelap gulita. Dijaga sama tentara. Ndi iso apa-apa. Sama kayak Ahok itu. Ndak apa-apa. Akhirnya gimana saudaraku? Apa yang diputuskan? Paulus sama Silas. Dia nyanyi. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Wah, mungkin kiri kanan ngomong iki lho persoalan nyanyi. Terus isu awan bengi tonggoku sebelah iki gendeng Yesus BE gitu saudaraku. Gak peduli dia nyanyi. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana. Kairosnya Tuhan. Apa yang terjadi? Gempa bumi. Pintu penjara terbuka. Penjaga penjara itu mau bunuh diri karena takut saudaraku. Karena takut. Dia tahu jawab. Apakah Paulus dengan Silas? Tapaan Melayu terbuka. Enggak itu. Alkitab tidak lulus gitu loh saudaraku. Didatangi kan. Jangan takut. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Aku masih di sini, aku tidak lari. Hebat. Tak pikir-pikir kayak Ahok ini saudara. Tidak mau naik banding. Dia terima.
dengan ikhlas. Waduh, orang kayak Ahok gini saudaraku. Iki nok sorga bisa. Nok penjara jasmani ini. Hatinya ini nok sorga. Betul apa betul? Betul apa betul? Orang ngomong Ahok kalah. Ahok itu menang. Menang lebih dahsyat daripada menang di pilkada. Ya apa ya? Saat dunia. Dahsyat omongan nih saudaraku. Itu omongan Nabi betul. Kecekel kabeh to. Biyen apa siapa? Sing bukan. Departemen Keuangan itu. BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Biyen kan ngilok-ngilokno korupsi sumber waras saiki kecekel kabeh. Ayo, sorgan di saiki, sorgane Ahok no penjara apa sorgane mereka hidup mewah? Ayo ngomong. Pasti Ahok saudaraku. Loh, saya tidak bicara politik. Ini saudara baca firman Tuhan, baca kondisi. Ya, lebih enak kita ini, saudaraku, wis lah, ojo pola-pola, sak polae. Iya, nek orang hidup pola-pola, siji durung mari gantek kawin maneh. Iki gak sapola lagi, pola-pola saudaraku. Engkau delok hancur saudaraku. Loh saya tidak kutuk, tapi itu firman Tuhan kok. Iya apa ya? Iya. Nah itu saudaraku. Ya. Gelap. Mungkin saudara menghadap persoalan. Aduh, tidak mungkin. Saya masih diketawai. Iso dituku iki. Dia tidak tahu. Dia Kristen tapi tidak ngalami. Saya ngalami. Dodol langsung sampai saiki iso mangan. Apalagi sekarang saya tahu Yesus tidak pernah bohong. Oh, pasti dibeli tempat ini. Pasti dibeli tempat ini. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Amin. Dukung doa. Dalam nama Yesus. Jadi. Dalam nama Yesus jadi. Kalau saudara ngomong doakan, itu masuknya ke saudara sendiri. Masuk ke tempat ini juga masuk ke saudara. Doa saudara itu, ya toh, perbuatan saudara. Gitu deh. Jadi saudara doa. Bangsa saudara doakan. Nanti saudara kalau mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidup saudara. Jangan ngomong gak iso Pak, gak iso. Saudara saya ini dulu orang paling soro. Seneng meso. Ya. Wah seneng main, seneng rokokan. Nek ngilokno amit-amit nyonya saya ini sampai ini lu nanti tanggapan saudaraku. Gelek tak banting saudaraku. Tapi tak banting nok kasur, Bu. Aku ya sadar, Bu, nek kene pecah ndase sampe dadi perkara, Bu. Muat gregetan aku. Tak banting nok kasur. Ngono. Terus tak pukuli, jelep, tak antem sama saya. Dulu loh yo, engko pas wedi aku nyidok kon mlayu. Dulu. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Kerajaan Allah yang tak jangan. Mengucap syukur dan saya kutnya saya tulis. Kutnya, ya, coba saudara baca. Yuk. Semua ya. Ini berguna buat saudara senantiasa sampai saudara besok dipanggil Tuhan, diberkati dipanggil Tuhan. Ya anak-anak saudara. Lakuno. Ini baca keras. 2, 3. Di perjanjian lama dan perjanjian baru, Yesus selalu di setiap masalah dan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Katakan haleluya. Iya, mengucap syukur. Saya ingat kesaksian Pak Dedi waktu kemarin lusa. Dia kena stroke karena apa? Benino si diling. Waduh, perusahaanku ya apa? Kena stroke. Tapi begitu dialihkan fokusnya kepada Yesus Tuhan, seketika sembuh. Enggak masih ke rumah sakit ya Pak, perjalanan sudah sembuh Pak ya. Fokus hidupnya kemana? Kalau saudara fokus sama kelemahan. Tapi kalau saudara fokus sama
Yesus tidak ada yang mustahil. Dia Allah berkuasa. Dia berkelimpahan. Masih saya paling bawa dewek. Gak peduli mengucap syukur Tuhan, terima kasih kekuatan. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kota bentengku, tempat perlindunganku. Allah yang ku percaya, gunung batuku, aku takkan goyah. Oh hebat saudaraku. Moro-moro saudara kroso set. Lah kok waras ya? Lah kok gini ya? Nek saya ngene-ngene kami saya guyu-guyu dhewe. Aku iki lho sapa? Kok iso ngene sih aku saiki? Kemarin dulu aku ngomong mbek Bu Bin aku iki terus tangan diangkat Tuhan, bumi tampik nang ngene langit. Biyen iki kok ngono Bu Bin, gak mungkin iso. Dodol rempeyek, keripik tempe, onde-onde dadi tukang sulap. Eling dadi tukang sulap. Memindahkan barang orang lain ke kantong salah alias nyopet ngono saudaraku ya. Aja ngomong nek dompetmu ilang aku sing njukuk lho saudaraku. Tak ajar nih saudaraku. Iya toh. Loh, mana mungkin? Mana mungkin? Nggak mungkin. Tapi kok bisa ya? Tuh, saya hanya melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau saudara melakukan apa yang dikatakan Tuhan, nggak ada yang mustahil. Ya, nggak ada yang mustahil. Konsepnya sama. Ayo baca sekali lagi ya. Baca sekali. Apa di foto cekrek. Ngojo aku di foto saudaraku ya. Iku di foto. Nek kesuwen. Di perjanjian lama dan perjanjian baru, Yesus selalu memiliki konsep yang sama ya, mengucap syukur dan bersuka cita di setiap masalah yang ada. Dan Yesus selalu membuat mujizat dengan konsep mengucap syukur dan bersuka cita. Haleluya. Ya, ini kan saya ngasih pandangan gini gini. Yosua sing ngetik cek. Apa ya kata-katanya? Kata-kata golongan ya. Jadi kerjasama, papa sama anak. Aku sing khotbah, dia sing itu. Saya enggak bisa ini. Saya kalau main komputer itu enggak bisa. Kalau WA apa ya itu bisa. Tapi koyo dia lebih menguasai, lebih apa ya? Generasi apa saya gitu nih? Kan ono generasi, Y, ya, generasi Y. Wah. Oh saya ono generasi Y. Generasi Y itu lain. Nek dulu itu kan kita mesti diajari 1 ditambah 1 ya itu sekarang ndak tek ngene. Jadi cara berpikirnya beda saudara. Jadi ojo nyalakno anakmu. Ya, nek anakmu carane mikir iku sejam awakmu saudara. Lain. Ya aku ngono tapi nek kate aku diwane seplak ambek aku saudara. Gak lewat mbek wong tuwa. Iya. Nek wani mbek wong tuwa tak seplak temenan mbek saya dulu pernah anak saya berada sama istri saya cuma ya sing salah memang nyonyaku tapi ngomong ngotot sak karepe dhewe langsung saya berdiri. Sekali lagi kamu ngomong Mi, tak tapuk cangkemmu. Loh saya gitu. Saya punya anak saudaraku, saya keras saudaraku. Tapi saya sabar. Tapi nek kate keterlaluan tak cekok-cek tak untir-untir. Iya, tapi untuk kebaikan mereka. Ya, saya bersyukur doakan ya supaya Yosua besok jadi pendeta besar, dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oh iya. Karena dari kecil didoakan mama terus ya saudaraku, dalam perut. Pokoknya aku nanti anak lanang ya biar dipakai ambil Tuhan. Wah, nang jero weteng durung dadi umpangi tangan tumpangi tapi luar biasa. Ya, dari kecil lahir sampai nang gone kasur lho gak tau ngompol. Nek arek cilik kan mesti ngompol, gak tau ngompol. Ya. Aja nasmu gede lho ajar. Nasmu gede awas kan. Saudara ya. Ya, saya percaya ya Tuhan pakai luar biasa. Amin. Tepuk tangan panjang buat Tuhan. Ya. Yang terakhir. Ya. Jadi tadi dikatakan engkau memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab itu mengucap syukurlah ya dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Katakan beribadah dengan sungguh-sungguh. Apa sih? Beribadah dengan sungguh-sungguh itu dan kena apa sih? Iya. Banyak orang Kristen menyembelihkan ibadah. Ya, sering saya lihat. Tapi dengan pengalaman saya sampai sekarang. Saya bertobat tahun 82 saudaraku. Sampai sekarang sebagai gembala, saya memperhatikan orang-orang yang setia, bukan hanya setia tok ya. Tapi artinya setia sama Tuhan, setia kepada sesama, ya. Dia diberkati luar biasa.
Kalau enggak gitu buat apa kita nyembah Tuhan? Ya Pak ya. Orang yang setia ada masalah, ada goncangan. Ya, tapi dia ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi dengan apa yang saya lihat dan apa yang saya alami, oh iya betul. Mengapa Tuhan nyuruh ini? Ayo dibaca 1 Timotius 4 ayat 8. Yang keras. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ingat, mengandung janji, mengandung janjinya Tuhan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, baik di dunia ini, di alam sekarang maupun di dunia yang akan datang. Setia ambil Tuhan. Ya, kalau saudara setia sama Tuhan, ya, maka saudara kairosnya Tuhan akan mengalami. Saudara percayalah saudara, saya bisa karena Tuhan. Dan orang yang setia itu mengalami juga karena Tuhan. Kita tidak salah apa-apa, saudara. Tidak salah apa-apa, saya tidak salah apa-apa. Cuma apa yang dikatakan Tuhan saya sampaikan. Tadi katakan, percayalah kepada Tuhan maka engkau akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, percayalah kepada pendetanya, maka engkau akan berhasil. Itu pasti. Tidak ragu-ragu saya. Karena saya lihat, saya ngalami. Kalau saya tidak ngalami, asbun. Nih, sungguh-sungguh bukan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terus, gereja nyanyian. Kalau hari Sabtu kamu kemana? Ibadah. Minggu ibadah, hari Senin kamu kemana? Persekutuan, Selasa persekutuan. Tapi hidupmu kok sama saja lah. Hidupmu sama saja. Ono lo nyanyian niku. Kok kapan-kapan nyanyi nonyo? Cek kroso kabeh nyo, sing gak ngono. Lho kan gak apa-apa. Ini kan dimurnikan. Iya toh. Senin, Selasa kepersekutuan. Rebu, Kemis pelayanan. Terus apa nih? Latihan, pokoknya bendino, tapi hidup kok sama saja. Nek biyen misu kok misu terus, nek biyen utang kok utang terus, saudaraku. Kok gak ono berkelimpahan, saudaraku ya. Nah ciri-cirinya apa Pak? Ciri-cirinya ini tak tulis ya ini mau terakhir saudara ya. Ciri-cirinya orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan Tuhan. Ciri-cirinya masih banyak tapi tak tulis saudaraku ya. Ciri-cirinya orang bukan tidak pernah salah, bisa salah. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh ya dibaca ya. 1. Apa? Coba dipikir sih dulu, ojo diwoco tok. Saya rendah hati ndak? Saya nek diomongi kira-kira dirungokno apa mbantah apa sakarepku dhewe. Nek saudara rendah hati pasti oh iya ya. Ini demi kebaikan saya, demi masa depan saya, gitu. Ada perubahan. Katakan ada perubahan. Iya. Ya, mudah mengampuni katakan. Iya, saya ini mudah mengampuni apa dendeman ya. Mudah mengampuni apa? Ya, aku nenok gereja tak ampuni lah. Tapi nenok jopo, aduh. Ndelok raine gak suni. Itu berarti saudara nang ngampuni itu. Itu sama pendusta. Kok meneng kabeh? Ya, mudah mengampuni katakan. Pak Indra kena 4M langsung diampuni. Berkat teko ya Pak ya. Jadi Pak kamu Pak. Tidak akan kekurangan Pak, Pak percayalah. Apalagi kamu hamba Tuhan. Tidak akan kekurangan. Mudah mengampuni. Katakan mudah mengampuni. Ambil pasanganmu mudah mengampuni. Tapi ini aku wis ya Maya. Biar tak adem kaya ngono. Nek gak mosok dipakai Tuhan diberkati saudaraku. Saiki nyonyaku guyu, katake mangan yang guyu terus saudaraku. Tapi saya syukur ya, saya lihat ya, saya ini tidak glamor gitu saudara. Tak tuh kalau apa-apa gak gelem, malah gak mau saudaraku. Kelambi ya biasa. Pokoknya biasa, mana nolong gini, soalnya gini nolong gini, citanya kan sudah luar biasa. Wih, nolong mall tak kalah aneh gitu terus, pedine mampir.
Ini cuma intermezzo, Pak. Intermezzo. Wong wedok ku nek ono sing apik-apik mesti delok, sale. Tak gandeng. Terus wah ini. Cek gak mampir ngentekno duit. Enggak lah saudara, intermezzo nek nyonya saya enggak saudaraku ya. Ya terus ayo. Ketiga, tidak menyimpan kepahitan. Tidak menyimpan kepahitan. Ada yang pahit? Hati-hati loh ya, nek pahit dadi kanker iku. Oh iya, itu Alkitab ngomong. Hati-hati ya. Penyakit itu, kanker itu terutama ditimbulkan dari kepahitan. Ya, wis ampunono. Wis mati 10 tahun ijek dile-gile terus wis ampunono, wis lepasno. Ya. Terus yang keras. Tidak patah semangat. Waduh. Pak Gunawan kok gak tahu patah semangat? Lah apa patah semangat? Yesus gak mati tok kok. Yesus mati untuk dosa saya. 3 hari dia kubur. Tapi dia bangkit. Amin. Yang terakhir dia bangkit. Bangkit. Iya. Jadi jangan terus saudara kerja patah semangat. Kalau dia soro modal kuntek. Dibujuki orang. Aduh aku cek gobloki. Salah saudaraku. Jangan mengutuki diri sendiri. Saudara orang yang diberkati. Saudara anak Allah. Saudara punya modal tak terbatas. Amin. Iya itu pastilah saudaraku. Nek gak kayak opo Alkitab satu beli kok diwaca terus. Nah itu saudara, kalau saudara hidup dalam kerajaan tak tergoncangkan, ndak akan saudara goyah. Ojo metu nang njaba tok. Tapi di dalam ucap syukur sama Tuhan. Ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu ulet atau tekun, katakan tekun. Katakan sama saya, orang yang berhasil adalah orang yang tekun. Kalau saudara gagal gimana? Jangan putus asa. Bangkit lagi. Yesus sudah bangkit. Contohnya, contohnya sampai saiki dadi berkat ya saudaraku. Lampu Thomas Alva Edison. Berapa kali dia? 999 kali percobaan untuk membuat lampu pijar. Tidak putus asa, gagal. Sampai satu kali dia bikin percobaan di gerbong kereta api itu saudaraku ya, meledos saudaraku. Sampai budek. Thomas Alva Edison budek saudara. Tapi dia tetap bikin. Dia punya keyakinan. Keyakinan itu apa? Perasaan pasti. Katakan perasaan pasti. Wah itu dahsyat saudara. Meskipun tidak mungkin fisiknya kayak gitu dia tetap bikin. Akhirnya gimana? Luar biasa sampai sekarang dinikmati saudara dan saya. Kalau tidak ada Thomas Alva Edison, tidak ada AC, tidak ada saudara LED, tidak ada saudaraku, tidak ada. Dah hak patenya 2000 lebih sekarang. Coba anak cucunya itu sudah enak iku entuk kabeh. Iya. Tekun, ulet, ojo gampang putus asa. Patah tumbuh hilang berganti. Gitu. Mati 1, tumbuh 1000. Ojo tolong mati, cari lagi. Iku ajarannya sesat saudaraku ya. Iya, yang terakhir apa tadi katakan? Mengetahui rencana Tuhan. Saudara tahu rencana Tuhan? Harus tahu. Tahu rencana Tuhan? Loh, tahu rencana Tuhan? Tahu enggak kok ragu-ragu? Aku lihat wajahmu kok ragu-ragu sih saudaraku. Tahu rencana Tuhan enggak? Apa? Masa depan yang penuh dengan itu. Yes, Allah berkata, aku tahu rancanganku yang ada padamu, bukan rancangan kecelakaan. Tapi damai sejahtera untuk hari depan yang penuh dengan itu rencana Tuhan. Maka itu orang Kristen ada kepastian. Amin.
Ya, nih terakhir ya fotonya saudara kita, Ahok. Bukan. Dia ini Amin Musakir peneliti LIPI, saudara sepupu kita. Ini loh kesaksian, luar biasa. Dia ngomong gini, iman terpancar loh. Ngisori. Iman terpancar dari balik penjara. Amir Musakir peneliti LIPI, ini saudara sepupu kita ya. Ayo dibaca sama-sama. 2, 3. Saya sungguh iri dengan manusia bernama Basuki Cahayaputra ini. Di balik jeruji besi yang hanya berteman dengan kitab suci, dia terus memancarkan iman yang sungguh tak tertandingi. Mungkin dia kecewa dan berhak untuk kecewa. Tetapi kenyataan bahwa dia mengembalikan biaya penunjang operasional bulan ini yang sebagian adalah haknya kepada negara adalah sebuah pukulan telak kepada kita yang masih suka berbangga dengan embel-embel dalam beragama. Basuki Cahayapurnama beragama jelas bukan sekedar pergi setiap minggu ke gereja. Perhatikan, ini betul ini. Betul, sangat betul ini. Ya, Basuki Cahayaputra bukan hanya sekedar pergi setiap minggu ke gereja, dia menjadikan agama sebagai standar moral. Ya, karena mereka orang dunia, saudaraku ya. Jadi mereka cara berpikirnya yang pasti cara berpikir mereka. Kalau kita yang sudah diam di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, bertumbuh bersama Roh Kudus. Kalau bisa ya karena Roh Kudus, bukan karena kepandaian manusia. Dalam seluruh tindakannya dan ketika berkuasa. Bahkan setelah dia masuk penjara, imannya terus terpancar dan semakin bercahaya. Sampai di sini ya, karena di bawahnya ini dibandingkan dengan yang menyatroni dia, tidak perlu dibaca. Mereka gembar-gembor tentang agama, tapi masih gini saudaraku ya, ngerti ya, masih korupsi gitu loh. Ngomong udah cepet ini saudaraku ya, tapi di agama, agama itu, tapi kayak gini. Tapi memancar di balik penjara. Saudara, luar biasa ya, jadi anak Tuhan itu, amin. Mari kita tutup mata. Haleluya.